Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Riztita STRIP, asal instansi Inspektorat Daerah Kota Jambi, Latsar CPNS Provinsi Jambi Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak pada instansi. Pertama-tama, mari kita mulai dari nilai-nilai berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara, bukan sekedar bekerja di pemerintahan, tetapi juga menjadi pelayan publik yang membawa semangat perubahan bagi masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai berakhlak sebagai panduan dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan. Berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang menjadi panduan utama dalam membentuk ASN yang unggul dan terpercaya, sekaligus sebagai core values atau nilai inti yang wajib diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh seluruh ASN di Indonesia. Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Pada Inspektorat Daerah sendiri, kami melayani sesama SKPD dan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan 8S atau senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, semangat, dan solutif dengan rekan kerja. Pada gambar yang di tengah, saya menyapa dan senyum kepada satpam di tempat saya. Yang kedua, menjawab pertanyaan atau permintaan informasi dokumen perencanaan seperti RKA, DPA, ataupun Renja dengan jelas dan sopan. Yang ketiga, merespon dan memberikan pelayanan administrasi surat tugas pengawasan dengan ramah dan cepat. Argumennya yaitu nilai berorientasi pelayanan tercermin melalui pemberian layanan administrasi yang cepat, tepat, dan solutif kepada pihak internal maupun eksternal. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek ketepatan waktu dalam penyusunan jadwal perencanaan sejak dini agar seluruh proses dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan terstruktur. Rekomendasi yang pertama yaitu membuat pengingat untuk jadwal pengerjaan dokumen perencanaan agar lebih tepat waktu. Yang kedua yaitu menyediakan dashboard status perencanaan yang dapat diakses oleh SKPD secara real time. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, yaitu mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Seperti hal-hal yang saya lakukan, yang pertama yaitu datang ke kantor dengan tepat waktu, yaitu jam 7.15. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada saya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Seperti hal yang saya lakukan yaitu saat melakukan pendampingan BPK. Yang ketiga, membuat laporan dengan kondisi yang sesuai realnya. Argumen dari nilai akuntabel yang ini adalah telah berjalan dengan baik melalui pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai juga menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Rekomendasi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu meningkatkan ketelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan agar meminimalisir kesalahan dalam pengadministrasian. Yang kedua, memperkuat dokumentasi dan arsip digital untuk memudahkan proses pelacakan data dan laporan. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan perencanaan. Lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Seperti yang telah saya lakukan pada bulan 11 atau November 2025 yang lalu, saya telah melaksanakan kegiatan dari Inspektorat Jenderal di Jakarta secara online dan saya telah memperoleh sertifikat. Yang kedua, mempelajari aplikasi perencanaan seperti Sirup dengan baik untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan. Yang ketiga, membaca regulasi terbaru terkait penyusunan renja ataupun RKPD dan anggaran daerah. Argumen yang dapat saya berikan, nilai kompeten ini
telah terlihat dengan baik melalui kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun demikian, peningkatan kemampuan dan pengembangan kompetensi masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas kerja semakin optimal. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu tetap membantu rekan kerja dengan menjelaskan aplikasi yang digunakan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan aplikasi agar semakin mahir dalam menggunakannya. Yang ketiga, tetap meningkatkan kemampuan dengan pelatihan, BIMTEK, ataupun webinar lainnya. Nilai yang selanjutnya yaitu harmonis atau saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Seperti pada gambar yang pertama, kami melakukan diskusi ataupun rapat, dan saya ikut menghargai apa pendapat dari rekan-rekan kak saya. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan baik dengan seluruh pegawai tanpa membeda-bedakan. Dalam hal ini, pada bulan yang lalu, kami merayakan ulang tahun Kasubag Perencanaan oleh seluruh staf perencanaan. Yang ketiga, membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Argumen yang dapat saya berikan, nilai harmonis ini telah tercermin dengan baik melalui terciptanya hubungan kerja yang saling menghargai dan komunikasi yang sopan, serta kerjasama yang baik antar pegawai. Sikap saling membantu dan menyelesaikan pekerjaan, menjaga suasana kerja yang kondusif, dan menghormati perbedaan. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu tetap mempertahankan komunikasi yang baik, mengedepankan sifat dan sikap profesional dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, memperkuat kebersamaan. Selanjutnya, nilai berakhlak. Yang kelima adalah loyal atau berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang pertama yang dapat saya lakukan yaitu menjaga nama baik instansi di lingkungan kerja maupun melalui media sosial. Saya tetap mengupload kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor melalui akun pribadi saya. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan data tanpa diketahui oleh orang lain. Seperti yang saya lakukan di foto yang kedua, saya menjaga kerahasiaan terhadap data-data selain orang yang diperlukan. Yang ketiga, saya diberikan mandat untuk membuat materi pada gelar pengawasan daerah di bulan Oktober tahun 2025 yang lalu, dan hal itu membuat saya memakan waktu kerja yang lebih banyak. Argumen yang dapat saya berikan yaitu nilai loyal tercermin melalui komitmen ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan, menjaga nama baik inspektorat, serta mendukung pelaksanaan program dan kebijakan wali kota. Namun masih diperlukan penguatan konsistensi, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal. Rekomendasi yang dapat saya tambahkan yaitu menjaga sikap profesional dan etika kerja yang baik. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menyelesaikan tugas secara on target dan tepat waktu. Yang ketiga, menjaga komitmen terhadap aturan dan kebijakan organisasi atau setiap pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, nilai yang keenam adalah adaptif atau siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Hal-hal yang telah saya lakukan yaitu eh, menggunakan aplikasi seperti Sipd ataupun Sirup yang sudah berbasis aplikasi. Yang kedua yaitu tetap terbuka dan menerima saran dan kritik dari rekan kerja. Argumen yang dapat saya berikan yaitu nilai adaptif telah terlihat baik melalui kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan kerja yang terus berkembang. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Rekomendasi yang dapat saya tambahkan yaitu mengadakan pelatihan, penggunaan aplikasi dan teknologi secara berkala. Yang kedua, memberikan pendampingan kepada pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif atau saling bersinergi dalam bekerja sama. Hal yang telah saya lakukan yang pertama yaitu dalam menyusun rancangan-rancangan anggaran,
saya berkomunikasi dengan BPKAD maupun Bapeda. Yang kedua, yaitu kami dari Inspektorat Daerah Kota Jambi melaksanakan mengunjungi Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Jambi untuk melakukan koordinasi. Yang ketiga, yaitu mengadakan rapat untuk mendukung program dari wali kota dan wakil wali kota yang di dalamnya terdapat berbagai macam SKPD. Argumen yang dapat saya berikan yaitu nilai kolaboratif pada inspektorat sebagai salah satu APIP telah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi dengan SKPD dalam menyusun perencanaan, pengawasan, serta penyediaan data yang dibutuhkan. Sinergi ini membantu memperlancar proses pekerjaan dan meningkatkan kualitas perencanaan penguasaan. Namun demikian, kolaborasi yang ada masih perlu ditingkatkan agar lebih terstruktur dan konsisten sehingga hasil perencanaan menjadi tepat sasaran. Rekomendasi yang pertama yaitu tetap berkoordinasi rutin antara inspektorat dan SKPD untuk membahas terkait pengawasan ataupun perencanaan serta kebutuhan data sejak awal. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem komunikasi dan pertukaran data berbasis digital agar lebih cepat, akurat, dan transparan. Kesimpulan dan yang dapat saya simpulkan yaitu aktualisasi nilai berakhlak telah sebagian besar diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar penerapan nilai-nilai berakhlak ini semakin optimal, konsisten, dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas pelayanan dan kinerja ASN. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.